Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Seteru panas antara Gali Ginanjar dengan Fairuz Arafy pekan ini seolah kian meruncing. Pasalnya merasa menemui jalan buntu untuk melakukan mediasi dengan Fairuz agar bisa bertemu dengan King Faas sang buah hati. Maka pekan ini Galuh pun mengadu nasib dengan bertandang ke Komnas Perlindungan Anak. Ya, 10 bulan tak bisa bertemu dengan Faas putranya. Gali tampak serius mendatangi Komnas Perlindungan Anak bersama Kumalasari sang kekasih dan pengacara, bahkan melakukan sesi khusus dan panjang, menyampaikan unek-uneknya kepada Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, sehingga berujung kejutan. Pasalnya pasca pertemuan tersebut, pihak Komnas Perlindungan Anak berjanji akan segera memanggil Fairuz untuk duduk bersama melakukan mediasi. Saya telah menemui jalan buntu untuk melakukan mediasi, baik personal dari diri saya sendiri ataupun melalui yang dijembatani oleh kantor pengacara saya, Nyoman Rai. Akhirnya saya datang ke sini, saya mengadukan dan meminta kepada Komnas Anak ini sebagai pihak yang netral untuk membantu saya dalam memediasi kembali. Di ibunya, tapi ada persyaratannya. Penggugat tidak boleh membatasi hak tergugat untuk datang. Ya, Mas Gali mengeluh kepada kita, minta supaya kita membantu memediasi karena sudah hampir 10 bulan itu tidak ketemu dengan anaknya. Terakhir ada beberapa kali sakit dan sebagainya, itu pun sulit sekali untuk dilakukan pendekatan agar bisa bertemu. Nah, tentunya Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang memberikan perhatian pada perlindungan anak akan memfasilitasi segera mungkin kita akan panggil, minta duduk bersama. Tapi sepertinya usaha Gali untuk melakukan mediasi akan berjalan alot. Pasalnya pihak Fairuz yang telah mengirimkan surat undangan mediasi lengkap dengan sederet syarat, konon kekeh mengutas syarat, yaitu agar Gali memenuhi kewajibannya memberikan nafkah terlebih dahulu sebelum menuntut haknya untuk bisa menemui sang putra. Katanya untuk menemui anak kesayangannya. Ya saya jawab, kalau memang menemui anak kesayangan, ya kirim dong nafkahnya. Sebelum cerai sampai sekarang tidak kasih nafkah. Saya jawab, kalau mau menunjukkan kasih sayang bukan berarti hanya mengajak ke mall kasih es krim. Waktu sakit pun anak ini dia tidak ngasih 5 perak pun. Saya memklarifikasi tuduhan dari saudara Hotman Paris dengan suratnya itu bahwa dia bilang saya tidak menafkahi anak saya semenjak anak saya itu dilahirkan. Itu tidak benar. Kenapa? Karena yang bayar rumah sakit saya, ya kan, bukti-bukti juga ada, setiap saya punya penghasilan saya kasih semua. Dan Hotman Paris itu baru ketemu Fairuz itu cuma sehari. Saya kenal istri saya 3 tahun. Begitu alot menemui jalan mediasi, langkah Gali mengadukan nasib ke Komnas Perlindungan Anak tepat untuk bisa bertemu dengan Faas sang buah hati. Uniknya, teka-teki ini seolah disambut kejutan. Pasalnya terlepas dari sikap alot pihak Fairuz, Komnas Perlindungan Anak telah merancang agenda untuk mengunjungi Faas putra Gali dan Fairuz untuk menguak kebenaran yang ada. Namun jika Fairuz konon begitu alot melakukan mediasi, mungkinkah Fairuz akan mengizinkan Faas sang putra bertemu dengan pihak Komnas Perlindungan Anak? Jawabnya pun mengejutkan. Sebab tidak seperti biasanya, Fairuz yang kerap vokal dan lantang angkat bicara, kali ini mendadak berubah menjadi enggan berkomentar seperti berikut ini. Jadi dalam waktu dekat juga sebelum ada mediasi itu kita akan minta bertemu dengan anak itu, dan saat ini sedang dibawa pengawasan dari ibunya. Jadi artinya kita akan bertemu dengan anaknya, bertemu dengan ibunya, kemungkinan juga ketemu dengan keluarga-keluarganya bila perlu. Itu akan dilakukan pendekatan. Pokoknya adalah kita juga akan bertemu dengan anak itu juga bisa ditanya apakah dia merindukan bapaknya atau tidak merindukan, dan itu akan kita lakukan. Harapan saya Ibu Fairuz tidak menolak ya, karena ini kan demi kepentingan terbaik dari anaknya. Kalau itu menolak, itu berarti
adalah melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Karena apa? Karena menghalang-halangi kewajiban bapaknya bertemu dengan anaknya, itu prinsipnya. Saya kalau untuk urusan itu saya no comment sih. Saya sih nggak pernah membatasi gitu, apapun alasannya. Galih itu kan bapaknya Fas gitu, dan justru saya bingung kalau seandainya sampai saya dibilang membatasi gitu ya, maksudnya apalagi dibilang melarang, karena saya tidak pernah melarang dia. Saya nggak ada mau komentar apa-apa, semua saya serahkan sama kuasa hukum saya, Bang Hotman Paris. KPAI tidak berwenang merubah putusan pengadilan. Oke? KPAI harusnya menjewer kuping dari warga, harusnya KPAI langsung memegang kuping dari seorang warga yang datang ke sana. Kalau KPAI tahu, lu kasih nafkah nggak anak lo? Enggak. Terus ngapain lu datang ke gua? Harusnya kayak. Kalau saya jadi KPAI, masuk pintu pun nggak akan gua kasih orang yang datang mengadu sementara tidak mau ngasih nafkah ke anaknya, tapi wanita bisa dibawa rambut pirang lagi masuk TV. Itu kan perlu biaya, bos. Ada apa dengan Fairuz? Kerap tegas menjawab, bahkan menggandeng pengacara kondang. Mengapa kini ketika Galih mengambil langkah mengadu kepada Komnas Perlindungan Anak untuk menjadi penengah, Fairuz jadi mendadak pelit berkomentar? Entahlah, yang jelas gerah dengan sikap Fairuz yang tak kunjung bersedia melakukan mediasi tapi justru menguak setumpuk hutang Galih yang konon bernilai hingga ratusan juta rupiah kepada keluarganya. Galih pun mengutah sikap yang tak kalah sengit, yaitu akan mencopot nama Arafiq sang almarhum ayah Fairuz dari nama Faas putranya dan menggantinya menjadi King Faas Ginanjar sesuai dengan nama keluarga Galih Ginanjar. Pengorbanan saya, dimana bisa dilihat nama anak saya King Faas Arafiq, itu saya sangat menghargai keluarganya, keluarga Arafiq. Saya sangat menghargai sosok bapaknya, gitu kan. Tapi dengan masalah ini mereka menyerang semua, memojokkan saya semua. Jadi pengorbanan saya itu tidak dianggap. Maka dengan ini saya sebagai ayah kandungnya Faas akan mengganti nama anak saya yang tadinya King Faas Arafiq menjadi King Faas Ginanjar. Tidak menafkahi anak dari mana? Dari anak saya lahir pun saya yang biayain dia ke rumah sakit, ya kan? Saya bayar, pendidikan pun saya ikut. Bahkan asuransi yang saya tidak membayarkan di 1 sen pun waktu dia sakit, saya bayar kok asuransinya. Tagihannya per bulan saya bayar kok. Dan itu sudah di-cover asuransi. Bahkan waktu itu saya sudah telepon agennya, Mbak sudah diurus, sudah di-cover, sudah. Yuk, ngaku seolah-olah bapak yang baik, bertanggung jawab. Saya bilang, aku bersedia ketemu. Tunjukkan dulu niatmu, mana nafkah yang kau kasih, pernah enggak? Kalau ada, mana buktinya? Enggak ada, enggak berani kasih. Sikap saling ngotot di antara pihak Fairuz dengan Galih mau tak mau menjulangkan tanya, pihak manakah yang berdiri di atas kebenaran? Siapakah di antara pihak Galih dan Fairuz yang telah berkata jujur atau justru berbohong? Entahlah, yang jelas seolah tak mau kalah dengan menunjukkan bukti-bukti otentik, Galih pun menguak ada motif cemburu. Di balik sikap Fairuz yang kekeh tidak mau mempertemukan sang putra dengan Galih. Benarkah gara-gara cemburu, Fairuz tega memboikot pertemuan sang putra dengan Galih yang konon akan menikah dengan Kumalasari di tahun 2016 ini? Tapi kamu mau bawa Fas boleh, tapi nggak ada cewek yang kamu suka. Nah, kan parah kan, berarti kan dia mengintimidasi aku. Betul, jadi tertundanya pernikahan kami karena saya ingin membereskan masa lalu saya, jangan sampai nanti masuk ke ranah masa depan saya gitu loh. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba saya lagi sudah menikah dengan Kumala gitu kan, karirnya bagus, lagi enak-enak, tiba-tiba gangguin lah, mendapatkan rongrongan dari Fairuz tersebut gitu kan. Dan saya tahu sekali betapa cintanya istri saya terhadap saya, sampai sekarang pun saya dipermasalahkan untuk mempunyai pacar baru lagi. Nah, ini masalah ini naik karena dia saking cemburunya sama saya. Iya, Pak, saya minta tolong lah ya. Saya pengen ketemu sama anak saya. Ya, jadi itulah kerinduannya ya. Jadi, saya kira siapapun lah orang tua yang terpisah dari anaknya dalam kondisi apapun pasti dia akan merindukan. Karena itulah niat
baik dari Gali untuk mempersatukan kembali dirinya kepada anaknya dengan kehadiran di Komnas Perlindungan. Sinyal cinta lokasi di balik lokasi syuting Mermaid in Love menyisakan cerita menarik. Pasalnya sang pemeran utama Amanda Manopo dikabarkan menjalin hubungan istimewa dengan Angga Aldi. Mereka pun kian menjalankan adegan romantis di bawah air. Uniknya kedekatan mereka membuat salah satu pemain Mermaid in Love Esa Sigit iri karena cemburu. Benarkah terjadi lika-liku cinta segitiga di lokasi syuting Mermaid in Love? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.